Hai, assalamualaikum. Nama saya Rizky Satria Wibawa dari kelas 12 analis. Di sini saya akan membahas tentang epidemi Spanyol. Epidemi flu 1918 dikenal juga epidemi flu besar ya atau flu Spanyol. Dipertimbangkan pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu yang singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah 10% sampai 20%. Dan itu menewaskan antara 50 sampai 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol jumlah kematiannya mencapai 300.000 orang. Tidak seperti epidemi flu yang lain, terutama menyerang anak-anak dan orang tua. Banyak dari mereka korban adalah orang muda dan dewasa yang sehat berumur 20-an dan 40-an, serta hewan seperti anjing dan kucing. Dalam perang itu di bawah sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi. Namun Spanyol bersikap netral, dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam dari 3 hari prajurit Napoli atau penyakit modis. Tampaknya begitu dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917 penyakit ini telah menjadi di 14 camp militer. Beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell seperti juru masak di camp Fort Riley di Kansas sebagai pasien nol. Mitchell memasuki pagi pada tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi mereka harus mengatasinya. Sebuah hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah, dan kadang-kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Namun adalah hasil dari pneumonia basil tuh. Salah satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia meninggal dari Prancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso ke-8 jatuh sakit, dan surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu dari September hingga pertengahan Desember. Orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus, tetapi mempengaruhi gubernur setiap presiden Amerika, Woodrow. Flu AH1N1 tidak ditemukan sampai 1943 dan urutan hingga 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan hygiene dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah, dan membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien pun yang disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib ke pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit menyebar dengan mudah. Semakin banyak kontak antara orang, semakin banyak kemungkinan merah untuk mereproduksi hingga 2000. Setiap hari kabar Spanyol menangkap pentingnya hygiene dan bagaimana caranya. Dilarang mengimpor barang dari Maroko. Orang asing memasuki populasi. Biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas, dan rektor bahkan diberikan kebebasan untuk
menangguhkan kelas jika mereka mau. Gelombang ketiga dan terakhir lebih jinak karena mereka sudah dimunasi memberi pandemi yang terkendali pada musim semi 1919, dan penyakit itu berakhir dengan sendirinya. Pada musim panas 2020 virusnya telah hilang, sementara dia